Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari KBM. Sebuah kisah yang berjudul Kuntilanak Merah Tol Cipularang. Dari tulisannya Ramdan Nahdi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagi hari, aku dan Akbar sedang menonton televisi di ruang tengah. Sementara itu, ibu lagi meminum teh hangat di teras depan. "Bar, ultah ibu tahun ini mau kemana kita?" tanyaku pada Akbar, kakakku. "Kemana ya?" Akbar mengerutkan dahi, dengan mata masih menatap layar televisi. "Ah, lu tanya ibu aja Gih," sambungnya. Aku menghampiri ibu di teras. "Bu, ultah maunya kemana nih?" "Terserah, tanya si kakak aja," balas ibu. "Ya elah, katanya suruh tanya ke ibu." Ibu berpikir sejenak sambil menyeruput teh hangat. Ke Bandung aja dah, yang deket." "Bar, katanya ke Bandung aja," teriakku dari teras. "Oke." Akbar sebagai anak tertua sudah tidak tinggal bersama kami sejak kuliah. Dia memilih untuk tinggal dan bekerja di Jakarta. Walaupun jarak antara kota Jakarta dengan Karawang tidak terlalu jauh, tapi dia jarang sekali pulang ke rumah. Pulang pun paling hanya 1-2 hari saja, kecuali Lebaran. Ketika dia pulang, biasanya kami manfaatkan untuk pergi jalan-jalan, minimal sekedar makan atau belanja di mall. "Bar, lu udah booking hotel belum?" tanyaku ketika Akbar sedang asik bermain game di gadgetnya. "Belum, ntar gua cek," balasnya sambil terus menatap gadgetnya. Aku pergi ke kamar, kembali berkutat dengan laptop kesayanganku. Setengah jam kemudian mengintip dari jendela kamar. Sepertinya dia masih belum selesai main. "Woi, booking woi!" teriakku dari kamar. "Iya bentar," sahutnya. Beberapa menit kemudian, Akbar pergi ke kamar ibu. Aku pun ikut ke sana. "Bu, ini pilih mau hotel yang mana?" tanya Akbar. "Jangan mahal-mahal, kan cuman semalam doang," balas ibu. Akbar menatap gadgetnya, membuka aplikasi untuk booking hotel. "Ini aja ya Bu," sambil menunjukkan gambar hotel di gadgetnya ke ibu. "Oke, kamarnya lumayan juga sih itu," ibu menyetujuinya. Besoknya, sehabis asar, kami berangkat dari rumah. Perjalanan dari Karawang menuju Bandung biasanya hanya 2,5 jam saja. Langit terlihat agak gelap, sepertinya akan turun hujan. Kakak, di depan aja duduknya. Amir di belakang sama ibu ya," ucap Amir adikku. Seperti biasa, orang yang paling tidak sensitif selalu diminta duduk di depan. Akbar yang menyetir. Tugasku menemaninya dan mengajak ngobrol. Katanya biar Akbar tidak ngantuk. Ujung-ujungnya aku sendiri yang ngantuk. Soalnya Akbar tipe orang yang jarang ngomong ketika nyetir. Ritual kami sebelum masuk tol adalah membeli makanan dan minuman di minimarket dekat pintu tol Karawang Timur. Perjalanan 2 jam doang kok beli makanan dan minuman segala. Antisipasi aja, karena tol ini tidak bisa diprediksi. Dulu pernah kejebak di dalam tol selama hampir 8 jam tanpa makanan dan minuman. Itu rasanya tinggal nambah 4 jam lagi, sudah kehitung puasa sunnah. Amir duduk di belakangku. Kalau sudah begini, pasti ada niat terselubung. "Kak," bisiknya dengan kepala mendekat ke tempat dudukku. "Apaan?" balasku seraya menyandarkan kepala. "Nggak mau lihat?" tanyanya masih berbisik. Aku sudah tahu maksudnya itu apa. "Udah ah, malah bahas begituan," ucapku. "Rame loh di sini." Padahal waktu itu kami baru masuk tol Cikampek kilometer 50-an. Sebuah pesan masuk ke WhatsApp. "Kak,
banyak yang lagi minta tolong di tengah jalan. Goda Amir. Ya bantulah, Balasku. enggak ah, ntar ada yang ngamuk. Hampir sebagian besar korin yang berada di sini memang sudah ada pemiliknya. Pemiliknya merupakan bangsa jin yang lebih kuat. Korin-korin itu terkunci, tidak bisa pergi meninggalkan tempat ini. Mereka baru bisa pergi jika ada yang membebaskannya. Ya, walaupun ada rasa kasihan, tapi membebaskan salah satu saja bisa menimbulkan keributan. Sebuah pesan WhatsApp dari Amir lagi. Kak, tutup gorden di samping kakak. Kenapa? Pokoknya tutup aja, gak usah banyak tanya. Aku pun menutup tirai di jendela samping. Meskipun masih bingung dengan alasannya, biasanya jika sikap Amir sudah begitu, berarti memang ada sesuatu di sana. Mataku terus menyorot ke depan. Lalu lintas terlihat cukup lancar. Kurang dari 1 jam, kami sudah memasuki ruas tol Padalarang. Hujan pun mulai turun, membuat suhu di dalam mobil semakin dingin. Hawa dingin ini perlahan menjalar ke seluruh tubuhku. Aku berusaha untuk tidak berpikir macam-macam. Kembali melihat ke kaca depan. Awan sudah sangat gelap. Bunyi pantulan air di atas mobil semakin kencang, menandakan hujan semakin deras. Kak, hati-hati, jangan ngebut, ucap ibu pada Akbar. Iya bu, balasnya. Sejak tadi, badan sebelah kiriku terus merinding. Awalnya mengira itu efek kedinginan, tapi seperti ada yang aneh. Aku menoleh ke belakang, melihat Amir sedang menutup matanya. Ya elah, dia malah tidur, ucapku dalam hati, lalu kembali melihat ke depan. Tiba-tiba Amir menepuk pundakku. Kenapa kak? Tanyanya. Oh, enggak. Buka saja gordennya. Enggak ah, elaku. Kalau nggak gitu, nanti dia nggak pergi-pergi. Siapa? Pokoknya bukan dulu, terus lihat ke kaca samping. Aku pun menuruti permintaannya. Perlahan membuka gorden dan menoleh ke kaca jendela. Gelap, tidak ada apapun di sana. Amir tertawa puas. Apaan sih Mir? Tanyaku. Udah hilang kan? Iya udah. Aku baru sadar, sudah tidak merinding lagi. Emang tadi apaan sih? Tanyaku. Nanti aja kalau sudah sampai ceritanya. Sejujurnya aku penasaran makhluk apa yang ada di jendela samping. Apakah korin-korin itu atau sosok lain yang lebih menakutkan? Mobil melaju agak lambat. Banyak truk yang berhenti di tengah jalan. Kuusap kaca jendela samping untuk menghilangkan embun, lalu berusaha melihat keluar. Tidak terlihat apa-apa. Di luar sangat gelap. Ini dah kilometer berapa, Bar? Tanyaku. Mana gua tahu? Lu cek aja sendiri, balas Akbar ketus. Begitulah sikapnya kalau sedang konsentrasi penuh. Udah dekat kilometer 90-an kak, sahut Amir. Tuh, udah kelihatan yang kata kakak itu. Lanjutnya, apaan lagi? Cewek yang mondar-mandir nyebrang jalan. Jelasnya, aku sempat melihat sebuah tayangan di YouTube. Kalau di kilometer 90 ini, ada seorang wanita yang terus mondar-mandir menyeberang jalan tol. Gerakannya super cepat, mungkin bisa dibilang saingan The Flash. Dia kerap kali mengganggu pengendara. Jika kita dalam kondisi kurang sehat, haid atau nifas, dan menjadi lebih sensitif, maka semakin besar kemungkinan bisa merasakan kehadirannya, seperti merasakan semilir angin dingin yang lewat, suara tawanya, atau benturan halus. Namun yang paling parah, dia sering juga menumpang dan pergi dengan sendirinya. Oh, awas, dia masuk mobil, balasku. Gak bakal berani. Badanku kembali merinding, bercampur perasaan yang tidak enak. Kepala pun seperti migrain, hanya sakit pada bagian kiri saja. Pundak mulai terasa berat. Ada lagi gak? Tanyaku pada Amir. Ada? Coba kagak tempelin tangan ke kaca samping, perintah Amir. Hawa dingin, tapi berbeda dengan pendingin mobil. Rasa dingin ini sepertinya menempel, tembus sampai pori-pori kulitku. Dia ketawa kesenangan kak, ucap Amir. Dia? Iya, setannya kesenangan dipegang-pegang kakak. Aku buru-buru melepaskan tangan dari jendela. Parah dah, balasku kesal. Amir mencondongkan badan ke depan, hingga kepalanya kini berada di balik tempat dudukku. Kakak mau tahu nggak? Tadi megang apanya? Bisiknya.
Enggak, balasku. Kakak pegang mukanya. Dih, Mau tahu nggak sosoknya apa? Kagak? Yakin? Nggak mau ah, elaku. Kuntilanak merah, bisiknya. Kenapa ya banyak kuntilanak merah suka sama kakak? Amir bingung deh. Lanjutnya. Mana kakak tahu? Udah ah, jangan diomongin terus. Ntar dia kegeeran. Amir kembali ke posisinya semula. Pertanyaan Amir tadi terus terngiang-ngiang di pikiranku. Kenapa kuntilanak merah sering mengejarku? Padahal aku tidak bisa melihat mereka, apalagi berinteraksi. Pertama kali aku menyadari kalau ada kuntilanak merah yang mengikuti itu ketika SMP. Salah seorang teman sempat mengingatkan kalau ada kuntilanak merah yang sering mengikutiku sampai rumah. Namun dia merasa bingung. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Padahal menurutnya energi sosok itu sangatlah besar. Kejadian berikutnya saat aku kuliah. Karena hobiku sering bermain game online hingga larut malam, lalu pulang sendirian. Ternyata ada satu sosok yang tertarik. Terkadang dia mengikuti sampai kamar. Lagi-lagi aku tidak sadar, sampai ada orang yang bertanya, Kok kamu kuat? tanya seorang mahasiswi saat aku sedang duduk sendiri di koridor kampus. Aku mengerutkan dahi. Rasanya aneh. Ada orang yang tidak dikenal langsung bertanya seperti itu. Maksudnya? Tanyaku bingung. Emang nggak kerasa ya? Pertanyaannya itu membuatku semakin bingung. Apaan? Itu di sana. Ada sosok yang terus mengintipin lo. Ucapnya sambil menunjuk ke ujung koridor. Aku pun menoleh ke sana. Kayaknya dia dah lama suka sama lo deh. Siapa? Jujur aku tidak melihat ada siapapun di sana. Kuntilanak merah. Dang, lagi-lagi kuntilanak merah. Mahasiswi itu bingung. Biasanya orang yang diikuti kuntilanak merah itu bisa berakibat fatal, bahkan hingga kematian. Sifatnya yang overprotective ketika menyukai seseorang kadang bisa membahayakan teman sekitar. Namun, yang dia lihat sekarang ini jauh berbeda. Si kuntilanak merah ini selalu menjaga jarak denganku. Bahkan, dia tidak bisa mendekati atau menyentuhku. Entah apa penyebabnya, dia pun bingung. Suara pukulan di jendela samping membuyarkan lamunanku. Dengan cepat tanganku meraih gorden dan menutupnya. Terdengar suara wanita tertawa melengking. Pelan sekali tersamarkan dengan bunyi derasnya hujan. Tuh kan, awas aja kalau ampe ngikut. Ucapku kesal sambil menghadap ke Amir. Nggak bakal. Aman kok. Aku kembali melihat kaca depan mobil. Di tengah hujan dan gelap, terlihat ada semburat cahaya berwarna merah. Jangan mikir aneh-aneh. Palingan lampu sen belakang truk yang mogok. Pikirku mencoba mensugestikan diri. Mobil kami semakin mendekat cahaya itu. Sekarang sudah mulai berbentuk seperti orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Hujan deras membuatnya tidak terlihat jelas, hanya seperti bayangan berwarna merah. Aku menatap wajah Akbar. Sepertinya dia tidak melihat sosok itu, sehingga aku menahan diri untuk memberitahunya. Khawatir dia kaget, lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semoga bukan orang, ucapku dalam hati, mengulang-ulang kata-kata itu, sampai mobil kami melewatinya. Ada hembusan angin menghantam wajahku, diikuti dengan bulu kuduku yang meremang. Sayup-sayup terdengar suara tawa melengking di telingaku. Aku hanya bisa diam, terpaku sambil terus beristighfar dalam hati, berusaha tidak menunjukkan kepanikan. Sudah merasa agak tenang, aku melihat wajah Amir, seperti tidak terjadi apa-apa. Masa Amir nggak lihat sih? Ucapku dalam hati. Ada apa kak? Tanya Amir heran. Oh enggak. Benar dugaanku. Sepertinya Amir tidak melihat sosok itu. Setelah itu sepanjang perjalanan, aku lebih banyak diam. Banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Salah satunya adalah, apakah itu kuntilanak merah yang Amir maksud? Setibanya kami di hotel, mobil langsung diarahkan menuju parkiran basement. Sebuah basement yang terkesan modern dan menggunakan lampu sensor gerak. Lampu yang ketika ada sebuah gerakan akan otomatis menyala. Parkiran terlihat lengang sekali. Mungkin karena kami datang di hari biasa.
Akbar memarkirkan mobil tidak terlalu jauh dari lift, lalu membuka bagasi mobil, dan aku pun langsung turun untuk mengambil tas di bagasi. Badan rasanya sudah tidak karuan, kepala seperti migrain, leher kaku dan suhu tubuh agak panas. Ketika sedang mengambil tas, Amir tiba-tiba sudah ada di sampingku. "Kakak, kenapa sih? Dari tadi diam aja," tanya Amir sambil memegang pundakku. "Gak apa-apa," balasku. "Ayolah, ngaku saja. Kelihatan kok." "Kelihatan apaan?" "Kayak orang sawan, habis lihat sesuatu." "Ya," Amir terus memancing jawabanku. Aku enggan menjawab pertanyaannya. Lalu aku menuju lift. Amir masih saja membuntutiku. Kami pun berdiri di depan lift, menunggu Akbar dan ibu yang masih mengobrol di dekat mobil. Amir mendekat, menatapku dengan tajam. "Kakak habis lihat kuntilanak merah ya?" tanyanya langsung to the point. "Lihat juga emang." Aku pun terpaksa jujur. "Tuh kan, benar." "Tadi Amir flashback dikit," balasnya. "Apa itu kuntilanak merah yang aku pegang mukanya?" tanyaku untuk menjawab rasa penasaran. "Bukan, nanti aja deh ngobrolnya." Akbar dan ibu sudah berjalan mendekat. Aku menekan tombol lift. Lift pun terbuka, kami semua masuk ke dalam dan menekan tombol lobi. Sebelum pintu lift tertutup, lampu di pojokan tempat parkir tiba-tiba menyala. Padahal di sana tidak ada siapa-siapa. Dalam bayanganku, ada seseorang berlari dengan sangat cepat ke arah lift. Pintu lift pun tiba-tiba terbuka. Aku melirik Amir menandakan ada sesuatu yang aneh. Amir hanya membalas dengan menaikkan kedua alisnya, lalu tersenyum. Akbar kembali menutup pintu lift, kemudian menuju lobi hotel. Di lobi hotel, Akbar dan ibu langsung mengurus administrasi hotel di meja resepsionis. Sedangkan aku dan Amir duduk di sofa. Seorang staf hotel datang menghampiriku, memberikan 4 gelas wedang jahe dan cemilan. "Tadi ada yang lari ke lift ya?" tanyaku sambil menyeruput wedang jahe. Seketika itu badanku sudah jauh lebih baikan. "Iya, ada. Kasian sih kak kalau dilihat. Cewek, jalannya pengkor dan nyeret. Kepalanya miring ke kanan. Rambutnya panjang sampai nyentuh tanah. Terus mukanya berdarah-darah. Kayaknya dia bunuh diri deh." Jelas Amir. "Di sini?" "Bukan, tapi masih daerah dekat sini juga." Di sebelah tempat duduk kami, ada pintu kaca menuju kolam renang hotel. Ketika aku dan Amir sedang mengobrol, sepintas terlihat sesuatu bergerak sangat cepat di balik pintu kaca itu. "Dia ada di sini ya?" tanyaku pada Amir yang sedang menyeruput wedang jahe. Amir menganggukkan kepala, meletakkan gelas berisi wedang jahe itu di meja. "Kan lagi diomongin, ya pasti ada lah," balasnya. "Dia minta tolong mulu dari tadi. Males banget dah." "Suruh pergi aja, ntar ikut ke kamar bikin repot," pintaku. "Udah kok." "Terus yang di tol gimana tadi?" tanyaku lagi. "Besok pagi aja dah. Panjang kalau diceritain sekarang." Akbar dan ibu sudah selesai mengurus kamar. Kami pun langsung diarahkan menuju lift hotel. "Lantai berapa, Bu?" tanyaku. 3. "Nomor kamarnya?" tanyaku lagi. 68 sama 70, balas Akbar. Sampai di lantai 3, kami berjalan ke arah kanan, menyusuri lorong hotel yang lumayan panjang. Ada belokan ke kanan, kamar nomor 68 tidak jauh dari belokan. Sedangkan nomor 70 hanya berselang 1 kamar. Amir dan ibu tidur di kamar nomor 68, sedangkan aku dan Akbar di kamar nomor 70. Kamarnya lumayan besar. Pertama kali membuka pintu, di sebelah kanan ada kamar mandi. Di samping kamar mandi ada 2 tempat tidur. Ruangan kamar dilengkapi juga dengan lemari pakaian, televisi, serta sebuah meja dan kursi di dekat jendela. Aku menyimpan tas pakaian di dalam lemari dan tas laptop di atas meja, lalu menyalakan televisi. "Dan, WhatsApp Mama coba. Mau makan di mana?" perintah Akbar padaku yang sedang duduk di kursi sambil menatap laptop. Aku mengambil handphone di tempat tidur dan mengirim pesan ke ibu. "Bu, mau makan di mana?" kata Akbar. "Terserah, yang deket aja." "Bar, katanya yang deket aja," ucapku. "Makan di mall aja lah."
Deket sini, balas Akbar yang sedang membuka jendela kamar. Oh, sip, gua mandi dulu ya. Akbar mengambil pakaian di dalam tas dan pergi ke kamar mandi. Aku kembali mengirim pesan pada ibu. Makan di mall dekat sini katanya. Nanti kita ke sana. Tapi Akbar mandi dulu. Oke. Terdengar suara ketukan lemah di jendela. Ku perbesar volume televisi, sehingga suara ketukan itu tak terdengar lagi. Entah kenapa, mata ini ingin sekali melirik ke arah jendela. Saat melirik ke sana, jantungku seakan terhenti. Spontan menutup mata dan memalingkan wajah. Jelas sekali aku melihat ada bayangan hitam berbentuk manusia berdiri tepat di balik jendela. Rasanya tak mungkin ada manusia berdiri di sana. Jangan-jangan bayangan hitam itu adalah si penghuni basement. Duh, Akbar, lama amat sih, ucapku dalam hati. Dalam kondisi jendela tertutup, sudah pasti tidak ada angin yang masuk. Namun gordennya bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang menarik-narik. Aku menghalangi pandangan ke arah jendela dengan bantal. Bunyi spring bed di sebelahku berbunyi. Tempat tidur Akbar. Suaranya persis seperti ada orang yang sedang melompat-lompat di sana. Aku pun menutup mata sambil terus berdoa. Akbar selesai mandi. Jangan tidur Dani, kan mau pergi makan. Lu lama amat dah mandinya. Gua ke kamar ibu aja dah. Aku bangkit dari kasur, lalu bergegas keluar kamar. Lorong depan kamar terlihat sepi, seperti tidak ada penghuni lain. Perasaanku ada seseorang di belakang, tapi tidak berani melihatnya. Dengan langkah terburu-buru, aku pergi ke kamar ibu dan Amir. Bu, buka pintunya, ujarku sambil mengetuk pintu. Amir membukakan pintu, melihat wajahku yang agak pucat. Diganggu lagi ya, bisiknya. Aku menganggukkan kepala. Bu, aku sama kakak nunggu di bawah saja ya, ucap Amir lalu mengajakku ke lobi hotel. Diganggu apaan kak? Tanya Amir. Biasalah, mainin gorden sama kasur, balasku. Ampe pucat gitu. Sama pusing juga. Di lobi hotel, Amir mencoba mengusap-usap kedua punggung. Katanya itu untuk membersihkan aura negatif dari makhluk halus yang menempel di tubuhku. Udah nggak pusing kan? Tanya Amir. Enggak, tadi ada anak kecil udah mau nempel. Amir lihat pas buka pintu. Dia ada di belakang kakak. Jadi yang di kamar itu anak kecil? Tanyaku. Kayaknya sih begitu. Yang lain nggak kelihatan sih. Tak lama kemudian Akbar dan ibu sudah turun. Kami pun langsung pergi menuju salah satu mall terdekat. Di mall kami hanya makan, berjalan-jalan sebentar lalu pulang. Sebelum pulang, Akbar membeli kue tart untuk perayaan ulang tahun ibu nanti malam. Jam 10 malam, kami sudah kembali ke hotel. Akbar memberikan kunci kamar karena dia mau keluar sebentar menemui temannya. Amir juga demikian. Dia mau duduk-duduk santai aja di dekat kolam renang. Tersisa aku dan ibu pergi ke kamar masing-masing. Dan tumben dari tadi diam aja, tanya ibu ketika lift kami menuju lantai 3. Lagi gak enak badan bu. Kayaknya masuk angin kena AC mobil kali, ucapku memberi alasan. Ibu membuka tasnya, mengambil sesuatu dari tasnya. Nih, minum obat, terus tidur. Ibu memberikan obat paracetamol. Aku ke kamar ibu sebentar, numpang minum obat, lalu kembali ke kamar. Cukup lama terdiam di depan pintu kamar, masih belum siap membukanya. Ini bukan kali pertama mendapatkan gangguan di kamar hotel, ucapku dalam hati, mensugestikan diri agar lebih berani. Ya, jika diingat-ingat, sebelumnya sudah beberapa kali aku mendapatkan gangguan di kamar hotel. Kejadian pertama, waktu menginap di Bali. Ketika sedang tidur sendirian di kamar, televisi tiba-tiba menyala sendiri dengan volume yang besar, hingga membuatku terperanjat kaget. Lalu bangkit dari tidur dan mencari keberadaan remote TV yang hilang entah kemana. Aku sangat yakin tadi remote-nya diletakkan di meja samping tempat tidur. Setelah mencari, ternyata remote-nya sudah berada di balik bantal Akbar. Kunyalakan semua lampu, terpaksa tidur dalam keadaan terang benderang. Baru beberapa detik memejamkan mata, ada suara gemericik air dari kamar mandi. Namun aku berusaha tidak menghiraukannya. Suara itu menghilang, berganti suara gumaman seseorang dari kamar mandi. Suara seorang wanita, dan aku menutup kepala dengan bantal dan menutupi tubuh dengan selimut sampai akhirnya tertidur.
Pada saat itu, aku masih belum tahu kalau Amir bisa melihat mereka. Jadi memilih untuk tidak menceritakan kejadian tersebut ke siapapun. Yang kedua, ketika aku menginap di salah satu hotel di Jakarta, bentuknya mirip dengan kamar hotelku yang sekarang. Bedanya hanya ada satu kasur berukuran besar dan kamar mandinya lebih luas. Kejadiannya selalu ketika aku sedang tidur sendiri. Dari tempat tidur, aku bisa melihat dengan jelas ke dalam area kamar mandi. Soalnya area kamar mandi didominasi dengan kaca transparan dengan tirai yang bisa dibuka tutup. Waktu itu aku sedang menonton TV. Dari ekor mata, kulihat ada seseorang yang sedang berdiri di kamar mandi, menghadap cermin, dan saat melirik ke sana, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bunyi kursi di dekat jendela bergeser. Aku langsung menarik selimut, menutup mata dengan bantal, kemudian tidur. Di dalam mimpi, kulihat ada seseorang wanita tanpa busana, sedang meringkuk di batap. Tubuhnya pucat sekali dengan kulit keriput. Wanita itu menangis meminta tolong. "Tolong saya, tolong, di sini dingin sekali," ucap wanita itu. Aku pun terbangun, menyalakan lampu kamar. Kulihat lantai kamar agak becek. Ada jejak kaki seseorang yang berjalan dari kamar mandi ke dekat tempat tidurku dengan kaki yang basah. Bergegas aku bangkit lalu pergi keluar kamar. Lebih baik aku menunggu ibu aja di lobi hotel daripada harus tidur ditemani wanita itu. Batinku seraya berjalan keluar kamar. Gangguan-gangguan di kamar hotel inilah yang membuatku terkadang ragu ketika harus pergi sendirian keluar kota. Pasalnya, dari hotel yang murah meriah sampai dengan hotel yang mahal, selalu ada saja gangguan yang muncul, entah dalam bentuk gangguan ringan sampai yang berat. Kembali ke hotel di Bandung, aku memberanikan diri membuka pintu kamar. Mataku langsung tertuju pada jendela. Ada sekelebatan bayangan keluar dari kamar melalui jendela. Si Akbar ngebuka jendela lagi ya? Tanyaku dalam hati. Aku berjalan ke arah jendela untuk menutupnya. Di luar jendela ada sebuah pohon kelapa. Bagian puncaknya tetap di depan jendela. Kuedarkan pandangan mengamati suasana Bandung di malam hari. Suasana yang indah dan sejuk itu seketika berubah. Kulihat ada seseorang yang sedang berdiri di bawah pohon kelapa. Dia berdiri menatap ke arahku. Spontan, kututup jendela dan berlari ke tempat tidur. Aku menyalakan televisi dengan volume besar, sambil terus menghalangi pandangan ke arah jendela dengan bantal. Cukup lama bertahan dengan posisi itu. Perlahan, rasa kantuk mulai menyerang. Seperti efek obat itu mulai bekerja. Tak lama aku pun tertidur. Dalam tidur, muncul sebuah mimpi yang aneh. Aku melihat sesosok wanita berbaju merah terbang dari bawah pohon kelapa ke arah jendela kamarku. Wanita itu masuk perlahan dengan menembus jendela. Wajahnya tak terlihat. Hanya gaun panjangnya saja yang berwarna merah. Rambutnya terurai, nyaris menyentuh lantai. Perlahan, dia melayang ke arahku yang sedang tidur. Duduk di ujung tempat tidur lalu berbaring. "Kamu bisa melihatku?" ucapnya sambil mendekap tubuhku dari belakang. Aku mencoba membuka mata, tapi tidak bisa. Dekapannya pun semakin keras, hingga sulit bernafas. Dalam hati terus berdoa dan berusaha untuk menggerakkan tubuh. Caraku berhasil. Wanita itu melepaskan dekapannya. Aku pun terbangun dan berkali-kali mengucap istighfar. Saat melihat ke arah jendela, ternyata sudah terbuka lagi. Siapa yang membukanya? Tak lama kemudian, Akbar membuka pintu. "Apakah Akbar yang membukanya?" "Katanya lo gak enak badan, Dan," tanyanya. "Iya," balasku singkat. "Nih gua bawain susu," ucapnya sambil memberikan segelas susu hangat. "Lu sebelum berangkat gak nutup jendela?" tanyaku lalu meneguk susu hangat. "Dari tadi juga aku tutup kan?" "Oh, jika bukan Akbar, lalu siapa? Jangan-jangan ini ulah wanita bergaun merah yang ada di mimpiku tadi." "Kenapa emang?" "Kagak." Waktu menunjukkan pukul 11:55. Amir sudah ada di kamar untuk mempersiapkan kejutan ulang tahun ibu. Kami bertiga menghampiri ibu di kamar. Akbar membawakan kue tart, sedangkan aku dan Amir membawa bingkisan hadiah. Kejutan ulang tahun berjalan lancar. Kami membagi kue menjadi beberapa bagian, lalu memakannya bersama.
Setelah memakan kue itu, tiba-tiba perutku terasa sangat tidak enak. Mual sekali. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah. Amir menatap curiga ketika aku keluar dari kamar mandi. "Udah, balik ke kamar aja. Tidur," ucap ibu. "Iya, Bu," balasku seraya berjalan menuju pintu. "Mam, aku antar kakak ke kamarnya ya," ucap Amir sambil berjalan ke arahku. "Iya," balas ibu sambil merapihkan sampah bekas kertas kado. Aku masuk kamar, diikuti Amir dari belakang. "Kakak tiduran aja. Aku mau nanya sesuatu," ucap Amir sambil berjalan ke arah jendela, lalu duduk di kursi dekat sana. "Kuntilanak merah ternyata. Kirain cuman anak kecil doang," ucap Amir menatap keluar jendela. "Iya, tadi dia pingin nindihin aku, cuman gagal," balasku. "Tapi kan sempet dipeluk," ucap Amir disertai tertawa. "Dia dari tol." Amir terdiam, menutup mata sebentar, lalu menatap tajam ke setiap sudut kamar. "Lumayan juga ya penghuni sini," ucapnya. "Apanya yang lumayan? Jumlahnya. Ada yang di kamar mandi, sama di lemari juga. Kayaknya mereka nggak jahil sih," jelasnya. "Nggak perlu dikasih tahu juga, kan jadi parno," ucapku kesal. Amir tertawa. "Dasar, kakaknya aja penakut." Setelah itu, dia menutup jendela lalu kembali ke kamarnya. Posisiku sudah skakmat. Di samping kiri ada kamar mandi. Tepat di depanku ada lemari. Sedangkan di samping kanan ada jendela. Ditambah Akbar masih belum kembali ke kamar. Agar suasana tidak terlalu sepi, kembali kunyalakan televisi. Entah kenapa, aku tidak bisa fokus. Mataku terus melirik ke arah lemari pakaian di samping televisi. "Jangan ganggu ya," batinku. Beberapa saat kemudian Akbar kembali ke kamar. "Matiin TV-nya Dan, berisik malam-malam," ucapnya sambil berjalan ke tempat tidurnya. Aku meraih remote di meja dekat tempat tidur, lalu mematikan televisi. Akbar mengambil sabun cuci muka di tasnya, lalu pergi ke kamar mandi. Waktu menunjukkan pukul 00.40. Aku menutup mata, bersiap-siap untuk tidur. Terdengar suara gemericik air dari kamar mandi, menandakan Akbar masih belum selesai cuci muka. Terdengar bunyi pintu kamar. Siapa yang masuk ke kamar? Pikirku masih memejamkan mata. Aku membuka mata, lalu melihat Akbar sedang duduk di tempat tidurnya, menghadap ke arahku. Ada hal yang aneh. Tatapannya kosong, kemudian tersenyum padaku. Di waktu yang sama, pintu kamar mandi terbuka. Aku menoleh ke kiri. Ternyata Akbar baru saja keluar dari kamar mandi. Lalu, yang tadi itu siapa ya? Batinku seraya menoleh ke kanan dengan cepat. Ternyata Akbar yang tadi duduk sudah menghilang. "Belum tidur juga loh Dan," ucap Akbar sambil berjalan ke tempat tidurnya. Aku tidak menjawab pertanyaannya, terus menatap gerak-geriknya. "Ini Akbar yang asli kan?" pikirku. "Ngelihatnya gitu amat dari tadi. Ada apaan sih?" tanyanya. Enggak," jawabku terbata-bata. "Oh, asli ternyata," gumamku pelan. "Apanya yang asli?" "Nggak apa-apa," elaku, lalu kembali memejamkan mata. Tak lama, aku pun tertidur. Dalam keadaan setengah sadar, aku mendengar suara itu. Rasanya ingin dihiraukan saja, tapi tidak bisa. Suara itu terus mengganggu. Kubuka mata perlahan. Dalam gelap, kulihat pintu lemari bergerak maju mundur dengan sendirinya. Spontan, kembali kututup mata, lalu menutup telinga dengan bantal sambil terus berkata dalam hati, "Jangan ganggu, aku mau tidur." Tak lama suara itu pun menghilang, sehingga aku sudah bisa tidur dengan tenang. Dalam tidurku, kembali bermimpi. Mimpi ini dimulai dengan aku yang berdiri di pinggir jalan, melihat mobil lalu lalang. Dari kejauhan kulihat ada sebuah mobil minibus yang melaju kencang. Gerakan mobilnya sedikit aneh, oleng ke kanan dan ke kiri. Mobilnya terus melaju, mengarah ke bagian belakang kontainer yang sedang diam di bahu jalan. Suara benturannya keras sekali. Bagian depan minibus sudah ringsek tak terbentuk. Terlihat sebuah tangan menjulur keluar dari kaca samping mobil yang pecah. Tangannya masih bergerak-gerak, seperti meminta pertolongan. Ada suara ledakan. Mobil minibus itu tiba-tiba terbakar. Tangan itu pun menghilang, tenggelam dalam kobaran api yang semakin membesar.
Tiba-tiba dari kejauhan, kulihat ada seseorang keluar dari kobaran api. Seluruh tubuhnya hangus, nyaris seperti arang. Dengan langkah kaku, dia berjalan mendekatiku. Entah kenapa, pada saat itu, aku tidak bisa berpindah tempat. Hanya diam saja, menatap sosok menyeramkan itu yang semakin dekat. Aku pun terbangun, lalu melihat pintu lemari sudah terbuka lebar. Ku ambil ponsel dan melihat jam. Ternyata sudah pukul 5 pagi. Aku bangkit, berjalan ke arah kamar mandi, melewati lemari dan menutup pintunya rapat-rapat. Lalu buang air kecil dan mengambil air wudhu di wastafel. Setelah sholat subuh, langsung pergi keluar kamar. Pintu kamar ibu sedikit terbuka. Ku intip ke dalam. Ternyata ibu baru selesai sholat subuh. Terlihat masih menggunakan mukena. "Bu," sapaku mengagetkan ibu. "Apa, Dan?" Aku masuk ke dalam kamar. Ternyata Amir sudah tidak ada. "Si Amir kemana?" tanyaku. "Tadi sih bilangnya mau ke bawah," balas ibu. "Oh, aku susul ke bawah juga deh." Aku pergi ke lobi hotel. Kulihat Amir sedang duduk di dekat kolam renang. "Mir," panggilku. "Apa, Kak? Hantu yang di lemari itu cowok ya?" tanyaku. "Udah ketemu. Kasian kan?" Dimimpiin dia semalam. Terus ada satu lagi yang niruin Akbar." "Hah?" Amir terlihat kaget, kemudian menatapku tajam. "Genderuwo," ucapnya. "Nah lo, genderuwo dari mana yang iseng masuk kamar?" "Nggak tahu dah, Kak. Namanya juga hotel. Pasti banyak ruangan kosong. Mungkin dia cuma mampir sebentar." Amir mengajakku keluar hotel. Tujuannya untuk mencari sarapan. Ada gerobak soto ayam di depan hotel. Cocok dengan udara Bandung yang dingin di pagi hari. Kami pun mengobrol tentang kejadian kemarin sambil duduk di bangku kayu menunggu pesanan selesai. Amir bilang kalau kuntilanak merah yang mengikutiku itu lebih kuat daripada yang pernah aku pegang wajahnya. Dia berasal dari sebuah pohon di dekat rest area kilometer 97. Tidak hanya satu. Di sana ada lebih dari 5 kuntilanak merah. Pemimpinnya itu yang mengikutiku sampai ke hotel. Alasannya karena aku tidak sengaja melihatnya di jalan tol. Sungguh alasan yang aneh. Padahal melihatnya pun tidak jelas. Pesanan pun sudah tersedia di meja kayu. Kami pun mulai makan. "Itulah, Kak. Kenapa Amir pas pulang pergi Karawang Bandung malam-malam nggak pernah mau buka mata batin?" ucap Amir sambil memasukkan 2 sendok sambal ke soto ayamnya. "Kenapa?" balasku. "Terlalu banyak hantu lalu lalang. Ada yang nangis lah, ada yang jerit-jerit lah, minta tolong lah. Kadang-kadang sih ada yang ikut juga, karena dia tahu kalau Amir bisa ngeliat." "Terus kalau ngikut gimana?" tanyaku. "Ya aku usir," balasnya. "Pernah juga nih, Kak. Pas tengah malam pulang lewat tol Cipularang sama temen-temen nih. Amir ngelihat banyak orang tergeletak di tengah jalan, di dekat bus yang terguling gitu. Kondisinya kasihan-kasihan. Ada yang kejepit badan bus, kepalanya pecah, dan lain-lain," ucap Amir. Amir pikir ada kecelakaan. Soalnya ada ambulan lewat dari arah berlawanan. Pas besok paginya Amir cek berita, ternyata gak ada kecelakaan apa-apa," sambungnya. "Makanya, Kak, nanti pas pulang dari sini, mending Kakak tidur aja. Soalnya kan kondisi Kakak lagi kurang sehat. Terus jadi lebih sensitif. Daripada gak sengaja lihat yang aneh-aneh, terus ngikut sampai rumah. Ya, mending dipaksa tidur," pesan Amir. "Iya, mending gitu sih," balasku. Selesai sarapan kami pun kembali ke hotel dan bergegas mandi. Setelah mandi aku langsung merapikan pakaian. Akbar bilang pagi ini dia akan mengajak jalan-jalan ke daerah Lembang sekaligus check out dari hotel. Semua sudah rapih. Aku memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Lalu pergi duluan bersama Amir ke lobi hotel. "Di kolam renang ini kalau malam rame, Kak," ucap Amir sambil menatap pintu kaca yang mengarah ke kolam renang. "Dingin-dingin renang? Nggak ada kerjaan amat." "Bukan orang maksudnya, kuntilanak." "Kalau jam segini mereka kemana?" tanyaku sambil meminum segelas teh.
yang disajikan staf hotel. Ya, masuk ke kamar-kamar yang kosong. Ibu dan Akbar sudah turun ke lobi, langsung berjalan ke resepsionis untuk mengurus check out dari hotel. Keluar dari hotel, Akbar langsung tancap gas menuju sebuah restoran dengan konsep alam bebas di daerah Lembang. Kami duduk di gazebo, ditemani suara aliran sungai yang jernih. Setelah itu, Akbar mengajak kami berkeliling kota Bandung, sekalian mencari oleh-oleh. Sehabis sholat maghrib, kami pun pulang ke rumah. Amir sudah menurunkan senderan joknya, bersiap-siap tidur. Aku memikirkan kata-kata Amir tadi pagi dan memilih untuk tidur. Tidak terasa, mobil sudah sampai di tol Cikampek. Parah banget sih. Pada tidur semua. Protes Akbar ketika melihatku bangun. Aku pun hanya bisa tersenyum tipis sambil menggaruk-garuk kepala. Percuma juga bangun. Lo aja gak bisa diajak ngobrol pas lagi nyetir, batinku. Ibu pun membuka matanya saat mendengar keluhan Akbar. Ibu baru tidur sebentar kok. Tadi pas lewat kilometer 90, perasaan gak enak banget. Jadi baca ayat kursi terus sampai ketiduran, ucap ibu sambil mengganti posisi duduk. Amir masih belum juga bangun. Sepertinya dia kelelahan setelah semalam kurang tidur. Mobil terus melaju. Kini sudah tiba di pintu tol Karawang Timur. Tak lama kemudian kami sudah sampai di rumah. Udah sampai ya? Tanya Amir yang baru saja memejamkan mata. Belum, ucapku. Amir melihat keluar mobil. Ah, bohong si kakak. Ini udah sampai depan perumahan. Ya, lagian tidurnya kayak orang mati. Ngantuk, Kak. Akhirnya kami pun sampai di rumah. Akbar langsung meminta aku, ibu, dan Amir turun, sekalian membawa barang-barang tadi dalam mobil. Sementara itu dia memarkirkan mobilnya. Kucing pada kemana ya? Tanyaku pada ibu. Ya, kami memelihara beberapa kucing liar yang biasa ada di sekitar kompleks. Kucing-kucing pun mulai berdatangan. Aku mengabsennya satu persatu. Bu, si kuning gak ada kayaknya, teriakku sambil menjaga kucing-kucing agar tidak berlari ke ban mobil. Ntar juga pulang, saut ibu. Aku masuk ke dalam rumah, mengambilkan makanan buat kucing. Kemudian membawa tas dan barang bawaan lain ke dalam. Waktu terus berlalu. Tak terasa sudah 3 hari, si kuning tidak pulang ke rumah. Selama itu pula, aku dan ibu terus mencari keberadaannya. Ibu menduga ada orang yang mengambilnya. Seminggu sudah si kuning tidak juga kembali. Aku pun sudah mengikhlaskan kepergiannya. Sampai di suatu malam, terdengar suara gemuruh di langit-langit kamarku. Seperti ada kucing ribut. Dalam hati, berharap itu adalah suara si kuning. Namun suaranya semakin lama, semakin menjauh, lalu menghilang. Keesokan harinya, sekitar pukul 12 malam, aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Terdengar suara kucing mengeong dari arah dapur. Aku pun berjalan perlahan ke sana. Kemudian menyalakan lampu dapur, tetapi tidak ada kucing. Suaranya kembali terdengar. Ternyata dari atas langit-langit. Kutatap lubang udara berukuran 50 kali 30 cm di langit-langit dapur. Ternyata di atas lubang itu ada genting yang transparan, sehingga kita bisa melihat langsung langit di malam hari. Aku terus menengadah, menatap lubang tersebut. Meong, 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 ucapku menirukan suara kucing. Kepala seekor kucing muncul. Kulihat baik-baik. Ternyata itu adalah si kuning. Si kuning terus mengeong, meminta makan. Bergegas ku ambil makanannya, lalu menaruhnya di sebuah mangkuk plastik. Kemudian naik ke atas meja dapur yang letaknya tepat di bawah lubang itu. Langit-langitnya memang tidak terlalu tinggi, sehingga tanganku masih bisa menggapainya dengan mudah. Kuletakkan makanannya di pinggir lubang itu. Si kucing pun menghampiri dan mulai makan. Ku elus-elus bulu halusnya sambil berusaha menariknya turun dari sana. Namun dia menolaknya. Terpaksa ku temani dia makan dengan tetap berdiri di atas meja. Makannya nafsu sekali. Mungkin sudah beberapa hari dia tidak makan. Ketika sedang mengelus-elusnya, terlihat sekelebat bayangan hitam melintas di genting transparan. Aku tersentak kaget, nyaris terjatuh dari meja. Lalu buru-buru turun dan kembali ke kamar. Suara langkah kaki si kuning sedang berlari
terdengar jelas di kamarku. Kayaknya dia udah selesai makan, pikirku. Aku mematikan laptop dan lampu kamar, lalu berbaring ke tempat tidur. Sebelum tidur, aku masih memikirkan bayangan hitam tadi, berharap tadi hanya salah lihat. Belum lama memejamkan mata, suara dari langit-langit itu kembali muncul. Suaranya tepat di atas kamarku dan berlangsung cukup lama. Oh, si kuning, pikirku. Suaranya semakin keras. Berisik. Aku pun menutup telinga dengan kain sarung, lalu tidur menghadap ke arah tembok. Dalam keadaan setengah sadar, ada sebuah dorongan di belakangku. Aku pun langsung tersadar, tapi tidak berani melihat ke belakang. Pergi, jangan ganggu, ucapku masih memejamkan mata, tetap menghadap tembok. Dorongan itu kembali terjadi, hingga beberapa kali. Sepertinya dia ingin melakukan sesuatu kepadaku. Aku hanya diam saja, sambil terus membaca doa. Sebelum menghilang, dorongan itu semakin kuat hingga kepalaku terbentur tembok. "Au!" ucapku kesakitan. Aku bangkit, masih menutup mata, meraba-raba tembok kamar untuk menyalakan lampu kamar. Bunyi saklar menandakan lampu sudah nyala. Kubuka mata melihat sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Setelah itu, aku tidak bisa tidur lagi. Memilih untuk menyalakan laptop dan bermain game sampai subuh. Aku tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Amir pun tidak ada di rumah. Beberapa hari ini dia sedang pergi keluar kota. Besok malamnya, aku sedang membuat mie di dapur. Aku menengadah ke atas, melihat ke arah lubang tersebut. Sepasang bola mata berwarna merah menyala, sedang menatap ke arahku. Jantungku berdetak dengan cepat. Ku matikan kompor, lalu berlari ke kamar. Lebih baik menahan lapar daripada harus masak mie sambil ditonton oleh dua bola mata merah itu. Di dalam kamar, aku langsung melompat ke atas tempat tidur dan menutupi tubuh dengan selimut. Dalam hati, tak henti-hentinya melafalkan ayat-ayat suci, hingga tak terasa aku pun tertidur. Kembali, aku mendapatkan sebuah mimpi menyeramkan. Mimpi yang tidak akan pernah kulupakan sampai kapanpun. Di dalam mimpi, seakan-akan aku sedang berdiri di dapur. Kulihat ada sesuatu yang turun perlahan dari lubang langit-langit. Setelah ku amati, bentuknya seperti lidah. Lidahnya panjang sekali menjulur hingga menyentuh meja dapur. Kini, terlihat rambut yang menjuntai hingga ke lantai. Beruntung wajahnya tidak terlihat, terhalang oleh rambut itu. Jemari berwarna putih pucat dan kecoklatan muncul, menggenggam bibir lubang. Jemari itu bergerak-gerak, memamerkan kukunya yang panjang dan hitam. Sosok yang menakutkan itu turun perlahan dalam posisi terbalik. Kini sudah berdiri, melayang-layang di atas meja. Wajahnya terlihat jelas, seorang wanita dengan wajah setengah rusak dan berlumuran darah. Ada 2 taring panjang di mulutnya dan lidah yang menjulur hingga bagian perut. Gaun merah yang dikenakan sosok itu mengingatkanku dengan yang aku lihat di hotel dulu. Dari dapur, dia melayang menuju kamarku. Kemudian duduk di meja, samping tempat tidur. Dengan kaki yang bergerak maju mundur, sosok itu mulai bersenandung lirih sekali. Di saat itu, aku berusaha bangun dari tidur, tapi tidak bisa. Seperti ada sesuatu yang menahanku untuk membuka mata. Sesuatu yang merayap-rayap di wajah. Rasanya dingin dan kasar. Dalam bayanganku, itu adalah jemari tangannya yang menyentuh wajah dengan posisi melayang tepat di atasku. Sosok itu kembali berbaring di sampingku, berusaha mendekapku. Kali ini aku berontak, terus berdoa sambil mencoba mengusirnya dan tidak menggangguku lagi. Kurasakan hawa dingin mulai menjalar di leher dan telinga. Sosok itu tertawa melengking, tetap di telingaku. Suaranya lambat laun mengecil dan menghilang. Aku masih terdiam, sambil mengatur irama jantung yang berdetak cukup kencang. Ingin sekali membuka mata dan melihat apakah sosok itu sudah pergi. Namun, tidak ada keberanian dalam diri. Hingga akhirnya, aku hanya berbaring dan bersembunyi di balik selimut, sampai azan subuh berkumandang. Pintu kamar terbuka. "Dan, itu siapa yang masak mie di dapur?" tanya ibu. Kami di rumah hanya berdua. Jadi ibu sudah pasti tahu, jika bukan dia,
Pasti itu kerjaanku. Aku, Bu, balasku sambil membuka mata. Kok ditinggal begitu? Berantakan pula. Omel ibu. Nanti aku ceritain, Bu. Aku pun bangkit dari tempat tidur dengan mata lelah karena kurang tidur. Setelah sholat subuh, mulai menceritakan semua kejadian yang menimpaku. Siang harinya, Amir baru pulang dari luar kota. Aku pun menceritakan kejadian semalam padanya. Dia sempat heran, bagaimana bisa kuntilanak merah itu masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke dalam kamarku. Katanya nggak ada yang bisa masuk ke dalam rumah atau kamar gitu, ucapku. Harusnya begitu, Kak, balasnya. Apa dia tahu kalau Amir lagi keluar kota? Hehe, sambungnya disertai tawa. Mungkin. Pintar juga ternyata dia. Awas aja kalau sampai dia datang lagi. Setelah kejadian malam itu, aku mengalami flu berat selama seminggu lebih. Amir pun lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, berjaga-jaga jika si kuntilanak merah itu datang lagi. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, hingga akhirnya tak terasa sudah setahun. Kuntilanak merah itu tidak pernah datang lagi. Sampai menjelang akhir tahun 2019, Amir dibuat kerepotan dengan ulah kuntilanak merah dari tempat yang sama. Kali ini bukan aku yang diteror, melainkan teman dekatnya. Teror yang lebih menakutkan daripada yang menimpaku, bahkan hampir mengancam nyawanya. Akbar nggak jadi pulang, Bu. Katanya mau liburan sampai Januari, ucapku pada ibu ketika kami sedang membahas acara untuk akhir tahun. Yah, pergi bertiga lagi dong. Iya, tapi katanya Amir mau keluar kota juga. Coba kamu tanyain dulu. Mir, Amir, teriakku dari ruang TV, tapi dia tidak menjawab. Aku pergi ke kamarnya. Ternyata dia sedang asik bermain game di ponselnya sambil menggunakan headphone. Woi, dari tadi dipanggil gak nyaut-nyaut, ucapku mengagetkannya. Apaan sih, Kak? Balasnya sambil melepas headphone. Nanti ikut nggak tanggal 30? Tanyaku. Ikut, Kak. Amir ke Bandungnya baru tanggal 31. Oh, ya sudah. Aku keluar dan kembali menutup pintu kamarnya. Amir ikut katanya, Bu, ucapku pada ibu. Oke. Setelah menjelang akhir tahun, keluargaku selalu mengadakan acara makan di luar. Bukan untuk merayakan tahun baru, tapi karena hari ulang tahunku. Malam harinya, aku sedang menemani ibu menonton film luar negeri di televisi. Tiba-tiba Amir keluar kamar dengan tergesa-gesa. Ada apaan, Mir? Buru-buru amat, tanyaku ketika melihat Amir kebingungan mencari kunci motornya. Ini kunci motor kemana ya? Tanyanya. Tuh jatuh ke lantai. Paling dimainin kucing, ucapku sambil menunjuk kunci motor yang tergeletak di bawah meja. Amir mengambil kuncinya. Temen Amir kesurupan. Katanya nggak bisa dikeluarin. Udah manggil Ustadz juga. Hah? Kesurupan apaan? Sampai nggak bisa dikeluarin gitu? Nggak tahu ini juga. Amir belum sempat cek. Udah disuruh sana. Doain ya, Bu, ucap Amir lalu mendekati ibu dan mencium tangannya. Hati-hati ya, Dek. Udah malam gini, balas ibu. Tengah malam tepatnya, Bu. Nanti ceritain ya, ucapku. Iya, Kak. Nanti pulangnya aja Amir ceritain, ucap Amir sambil berjalan keluar rumah. Sebelum subuh, Amir sudah pulang ke rumah, lalu membangunkanku. Kak, mau dengar ceritanya nggak? Bisiknya sambil menepuk punggungku. Hah? Balasku dalam keadaan masih setengah sadar. Bangun dulu makannya. Amir menarik tanganku, memaksa turun dari tempat tidur. Iya, balasku dengan mata setengah terbuka, lalu berjalan ke kamar mandi untuk cuci muka. Keluar dari kamar mandi, Amir sudah menyambutku di ruang tengah. Belum subuh kan? Tanyaku. Setengah jam lagi. Sini, Amir mau cerita dulu. Takut lupa. Cerita apaan sih? Tanyaku masih belum sadar sepenuhnya. Kesurupan. Oh ya? Baru ingat. Gimana jadinya? Kesurupan apaan? Balasku mulai nyambung dengan omongannya. Manda, salah satu teman kuliah Amir, kemarin dia ada acara bersama teman lainnya di kota Bandung. Seusai acara menjelang Isya, mereka baru meninggalkan kota Bandung menuju Karawang dengan menggunakan mobil milik Erik. Manda duduk di depan sebelah Erik yang memegang kemudi.
sedangkan dua teman lainnya duduk di bangku tengah. Cuaca pada saat itu sedang sedikit mendung, sehingga jalanan agak sedikit gelap. Ditambah masih ada lampu jalan yang belum menyala, membuat kondisi semakin gelap. Hari ini, Manda memang sedang kurang fit, lantaran sedang awal menstruasi. Sebelum memasuki tol, dia sudah meminum obat agar bisa beristirahat di dalam mobil. Kondisi yang agak gelap membuat mobil tidak bisa melaju dengan cepat. Manda pun sudah mulai menurunkan sedikit joknya dan menyandarkan kepalanya. Dia pun akhirnya tertidur. Manda, Manda. Sayup-sayup terdengar seseorang memanggilnya. Apaan? Saut Manda dengan mata terpejam. Hah? Ngelindur lu? Balas Erik. Manda membuka matanya, menegakkan posisi duduknya. Tadi ada yang memanggil gue. Nggak ada. Balas teman-temannya kompak. Dah sana tidur lagi aja. Kayaknya sih. Ini dah sampai mana ya? Baru kilometer 100. Balas Erik. Manda kembali menyendirkan kepalanya dan memejamkan mata. Tidak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Manda. Kali ini dia langsung membuka matanya, melirik ke arah teman-temannya. Ada yang memanggil gue lagi? Ngaku dah, jangan jahil. Ucap Manda mulai kesal. Dari tadi gue nyetir tuh. Anak dua juga baru tepar. Siapa yang memanggil lu? Nggak tahu dah. Halo kali gue. Mobil baru saja melewati rest area kilometer 97. Manda belum bisa tidur, masih memikirkan siapa yang dari tadi memanggilnya. Manda membuka jendela sampingnya untuk menghirup udara segar pegunungan. Dilihatnya banyak pepohonan berbaris di pinggir jalan tol. Tutup jendelanya, ucap Erik meminta Manda menutup jendela karena anginnya terlalu kencang. Manda pun menurut. Dia menekan tombol untuk menutup jendela secara otomatis. Sesaat sebelum jendela tertutup, Manda melihat ada seseorang wanita berdiri di dekat bahu jalan. Manda kembali membuka jendelanya, lalu menengok keluar. Wanita itu masih berdiri di sana. Seorang wanita yang menggunakan baju berwarna merah. Dia pun melambaikan tangannya ke arah Manda, lalu terbang mengejar mobilnya. Manda sangat terkejut melihat kejadian itu. Dia buru-buru menutup jendela dan berdoa. "Kenapa lu?" tanya Erik. "Nggak apa-apa." Manda belum mau menceritakannya kepada Erik karena dia sedang mengemudi. Manda memejamkan mata sambil terus berdoa dalam hati agar wanita itu tidak mengikuti mobilnya. Manda. Terdengar suara wanita berbisik agak mendesah di telinganya. Manda membuka mata, melirik kaca spion depan mobil. Seorang wanita berwajah setengah hancur sedang duduk di kursi paling belakang. Wanita itu tersenyum lebar, lalu tertawa. Manda langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya, lalu melantunkan ayat suci Al-Quran cukup keras, hingga mengagetkan semua temannya. "Ada apaan sih?" tanya Erik. "Kenapa sih lu? Dari tadi aneh banget." "Itu, di bangku belakang ada cewek baju merah lagi duduk," ucap Manda setengah teriak. Ucapan Manda itu membuat seisi mobil tercengang. Mereka kompak melihat ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. "Lu salah lihat kali," protes salah satu temannya. "Iya, jangan bikin parno," protes Erik. Sepanjang tol Padalarang, kondisi berubah lebih mencekam. Erik beberapa kali mendengar ada yang mengetuk-ngetuk jendela di dekatnya. Sesekali tercium aroma bunga, tercampur bau amis. Manda masih tidak mau membuka matanya sampai mobil memasuki tol Cikampek. Wajahnya basah seperti habis menangis dan sedikit pucat. Erik berusaha menegurnya, tapi Manda hanya diam saja. "Sehat lu?" tanya Erik. Manda hanya membalasnya dengan anggukan kepala. Curiga ada hal yang aneh. Erik langsung tancap gas. Kebetulan kondisi tol sedang lengang. Akhirnya mereka sampai di Karawang. Kemudian langsung membawa Manda ke rumahnya. Manda masih diam saja. Dengan wajah tampak semakin pucat, tidak ada satupun dari mereka yang berani menegur atau menyentuhnya. Mobil mulai memasuki kompleks perumahan, tempat tinggal Manda. Tiba-tiba Manda menangis, lalu tertawa melengking. Kepalanya menengok ke arah Erik. Manda, istighfar," ucap Erik mulai panik.
kedua teman lainnya mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Manda berteriak, mengamuk, berusaha mengambil alih kemudi dari tangan Erik. Mobil pun oleng, lalu menabrak pagar rumah seseorang. Warga mulai ramai menghampiri TKP. Erik keluar mobil, sedangkan kedua teman lainnya memegangi Manda. Maaf Pak, nanti kerusakannya saya ganti, ucap Erik meminta maaf kepada pemilik rumah. Awalnya pemilik rumah marah-marah, tapi ketika melihat kondisi Manda yang mengamuk, dia malah ikut membantu. Kenapa itu, Dek? Tanya pemilik rumah. Kesurupan, Pak, balas Erik. Warga yang berkerumun ikut membaca doa, tapi Manda masih belum sadar. Erik mengambil dompetnya, lalu menyerahkan KTP miliknya dan nomor telepon. Setelah itu meminta izin untuk mengantarkan Manda ke rumahnya terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, orang tua Manda kaget melihat kondisi anaknya yang terus menjerit histeris. Para tetangga pun sudah ramai di depan rumah Manda. Salah satu warga kemudian memanggil seorang ustadz. 2 jam, Pak Ustadz masih belum bisa mengeluarkan jin itu dari tubuh Manda. Di saat itulah Erik menelepon Amir, memintanya untuk segera datang ke rumah Manda. Setannya apaan sih? Masa nggak bisa dikeluarin? Tanyaku pada Amir. Kuntilanak merah, cuman bukan yang neror kakak dulu, jelas Amir. Oh, beda lagi. Sebenarnya yang ini nggak terlalu kuat, cuman Mandanya lagi drop, jadi susah. Ketika Amir tiba di rumah Manda, dia langsung menuju kamar. Manda yang tadinya berteriak-teriak, seketika itu diam, melotot ke arah Amir. Pergi, jangan ikut campur, ucap Manda berteriak. Amir meminta teman-temannya untuk memegangi Manda dengan kencang. Kemudian Amir membaca doa, lalu menempelkan tangan kirinya ke wajah Manda. Sakit, aduh, sakit. Manda menjerit kesakitan. Pergi nggak? Atau saya bikin lebih parah, ancam Amir. Ampun, ucap Manda lalu tak sadarkan diri. Setelah mengobrol sebentar dengan kedua orang tua dan teman-temannya, Amir pamit pulang. Emang diapain itu Kunti? Tanyaku. Mukanya kan hancur setengah, Kak. Nah, aku kopek aja pelan-pelan itu dagingnya, jelasnya sambil tersenyum puas. Jijik amat. Sebelum Amir pergi ke kamarnya, ada telepon mengabarkan kalau Manda sudah sadar ketika azan subuh berkumandang. Pagi hari, aku sedang duduk di ruang TV, menonton berita. Amir duduk di dekatku, membawa bungkusan plastik dan piring. Mir, nanti malam jadi ikut? Tanyaku pada Amir yang sedang sarapan nasi kuning. Jadilah Kak, nanti kabarin aja ya. Aku abis sarapan mau tidur lagi. Oke, rencana malam ini aku akan mentraktir ibu dan Amir di salah satu restoran dengan konsep makan sepuasnya. Sambil menunggu malam, aku bermain game di laptop dan menulis cerita seram yang akan kubagikan di Facebookku. Sehabis maghrib, kami sudah siap-siap berangkat ke salah satu mall di Karawang. Namun sebelum berangkat tiba-tiba Amir menerima telepon dari temannya. Kak, berdua aja deh sama ibu. Nanti kalau sempet, Amir nusul, ucap Amir sambil memegang kunci motornya. Mau kemana dulu emangnya? Tanyaku. Yang kemarin kesurupan itu kambuh lagi. Sekarang marah parah katanya. Sampai masuk rumah sakit. Ini Amir mau langsung ke sana. Oh ya sudah. Nanti kabarin aja kalau udah selesai ya. Amir pun pergi keluar dengan terburu-buru. Sedangkan aku dan ibu masih menunggu transportasi online datang. Sesampainya di mall, aku dan ibu sengaja mengulur-ulur waktu dengan berkeliling. Namun Amir belum memberi kabar juga. Coba kamu WA, jadi datang nggak? Perintah ibu. Aku mengirim pesan ke Amir melalui WhatsApp. Mir, jadi datang nggak? Kayaknya enggak Kak, ini masih belum kelar. Oh, oke. Akhirnya aku dan ibu makan berdua saja, lalu berbelanja kebutuhan sehari-hari. Setelah itu langsung pulang ke rumah. Rumah terlihat kosong, tidak ada motor yang terparkir di teras. Berarti Amir masih belum pulang. Aku masih menunggunya. Siapa tahu ada cerita seru. Soalnya dari pesan terakhirnya, dia terlihat agak kesulitan. Sekitar pukul 11 malam, Amir baru pulang ke rumah. Aku langsung memanggilnya ke kamar. Gimana? Tanyaku. Susah Kak,
Nanti deh Amir mandi dulu, balasnya lalu pergi ke kamarnya. 15 menit kemudian Amir sudah keluar dari kamar mandi. Dia datang menghampiriku yang sedang duduk di depan laptop. Mau dengar ceritanya nggak? Ucap Amir seraya berbaring di tempat tidurku. Yap, balasku masih menatap layar laptop. Sehabis asar, Manda mengeluh pegal dan sakit. Ibunya memberikan obat pereda sakit. Mengira itu hanya efek menstruasi. Setelah minum obat, Manda disuruh tidur di kamarnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara jeritan dari kamar Manda. Bu, Ibu. Teriak Manda dari kamarnya. Ibunya berlari ke kamar Manda. Melihat anaknya sedang meronta-ronta kesakitan. Manda menatap wajah ibunya. Bu, sesak. Ucapnya dengan nafas yang tersengal-sengal. Panik. Ibu Manda langsung menelepon suaminya. Sang suami meminta pada istrinya untuk membawa Manda ke rumah sakit. Di perjalanan, Manda masih kesulitan bernafas. Hingga akhirnya dia tak sadarkan diri. Ibunya langsung membawa Manda ke UGD. Sempat terjadi kehebohan ketika dokter memeriksa keadaannya. Manda membuka matanya, melotot ke arah dokter. Mau apa kamu? Hah? Ucap Manda dengan suara berat. Seisi ruang UGD dibuat syok dengan ucapannya itu. Dokter curiga ini bukan penyakit medis. Lalu meminta ayah Manda untuk memanggil orang yang mengerti masalah non-medis saja. Ayahnya meminta Erik untuk menelepon Amir. Manda mengamuk. Ayahnya dan beberapa orang yang sudah ada di sana, termasuk Erik, langsung memeganginya. Tenaganya sangat kuat sekali. 4 orang laki-laki pun tak sanggup menahannya. Dokter berinisiatif untuk mengikatnya saja di tempat tidur sambil menunggu kedatangan Amir. Udah nggak ada, Kak, ucap Amir. Apanya? Sukmanya dibawa pergi. Ketika Amir tiba di UGD, melihat Sukma Manda sudah tidak ada. Kini tubuhnya dikuasai oleh si kuntilanak merah itu. Aku nggak bisa langsung keluarin si Kunti. Mesti cari dulu di mana Sukmanya, ucap Amir. Tugas yang sangat berat memang. Ketika harus mencari Sukma yang dibawa ke alam lain, Amir memejamkan mata, mencari di mana Sukma Manda disembunyikan. Sulit, masih belum ketemu. Kemudian dia baru ingat kalau kuntilanak merah ini berasal dari tol Cipularang. Dalam wujud astral, Amir menuju ke sana, berharap bisa menemukan Sukma Manda. Setelah bertanya-tanya, setengah memaksa pada makhluk yang ada di sana, Amir pun mendapatkan info kalau Sukma Manda berada di sebuah pohon besar di dekat kilometer 97. Manda disandera oleh beberapa kuntilanak merah dan genderuwo yang besar-besar. Amir mencoba bernegosiasi agar mereka menyerahkan Manda. Namun makhluk-makhluk itu malah balik menantangnya. Wah, pergi kau anak kecil, ucap salah satu genderuwo yang diduga pemimpinnya. Ketika mendengar ancaman mereka, kemudian Amir memanggil salah satu penjaganya. Sebut saja si Hitam, seekor macan kumbang berukuran kecil. Baru melihat si Hitam, mereka sudah lari ketakutan, menyisakan genderuwo yang diduga pemimpinnya itu. Ini bukan urusanmu, jangan ganggu, ucap genderuwo itu melembut. Itu teman saya, lepaskan atau macan ini akan mencabik-cabikmu, ancam Amir. Dalam hitungan sekejap, Sukma Manda tiba-tiba menghilang. Sekarang dia sudah dibawa ratu, kamu tidak akan bisa membebaskannya. Genderuwo itu tertawa puas. Amir meminta si Hitam mencari keberadaan Sukma Manda. Ternyata disembunyikan di tempat yang tidak terlalu jauh. Sebuah tempat seperti goa yang dihuni oleh banyak siluman ular. Sesosok wanita setengah ular muncul dari dalam goa. Mungkin dialah yang disebut ratu. Terlihat dari mahkota emas dengan permata hitam yang mengkilau. Siluman ular itu mendesis ke arah Amir. Tatapan tajam seperti hendak menyerang. Namun Amir tidak sedang ingin bertarung dengannya. Yang terpenting adalah mengembalikan Sukma Manda secepat mungkin. Sebelum kuntilanak merah yang kini menghuni tubuhnya bertindak macam-macam. Mau apa kamu kesini? Tanya siluman ular itu sambil menjulurkan lidahnya yang lancip. Saya hanya ingin Sukma yang kamu bawa tadi, balas Amir. Tidak bisa. Itu sudah menjadi milik saya. Itu bukan milikmu. Terjadi perdebatan yang alot antara Amir dan siluman ular itu. Hingga akhirnya Amir bisa melihat Manda keluar dari dalam goa. Sukmanya dililit oleh anak buah siluman ular itu. Manda pun terlihat kesakitan. Hei, siluman ular, lepaskan dia, ucap Amir. Coba saja kamu lepaskan sendiri.
Tak gentar, siluman ular itu malah melilit Sukma Manda semakin kuat. Kamu mau dia? Ancamnya terus memperkuat lilitannya. Sukma Manda pun menjerit kesakitan. Tak lama kemudian, datang seorang kakek tua. Tubuhnya agak membungkuk dan membawa tongkat kayu. Dia adalah penjaga makam keramat di dekat wilayah siluman ular itu. Dia juga bersedia membantu Amir untuk melepaskan Manda. Lepaskan! Teriak kakek tua itu sambil menatap ke arah siluman ular. Maaf, ambil anak ini. Siluman ular itu melepaskan Manda dan menyerahkan ke kakek tua. Ini dek, segera kembalikan sebelum terlambat. Terserah kamu. Mau kamu apakan kuntilanak merah itu? Pesan kakek itu sebelum menghilang. Amir mengantar Sukma Manda ke ruang UGD rumah sakit. Kemudian membuka mata. Sekarang Amir sudah bisa mengeluarkan kuntilanak merah dari tubuh Manda. Sebelum dikeluarkan, Amir merobek kulit tangannya hingga membuatnya menjerit kesakitan. Itu bentuk ancaman dari Amir, agar dia tidak kembali lagi atau memanggil teman-temannya. Manda pun langsung tersadar, menangis di pelukan ibunya. Dia pun menceritakan apa yang terjadi ketika Sukmanya disandra kepada orang tuanya. Amir yang kelelahan meminta izin untuk pulang ke rumah. Dia juga mendapat kabar kalau kondisi Manda sudah membaik dan pulang ke rumah. Tuh kak, kakak itu beruntung aja. Diganggu lebih parah, tapi nggak sampai keambil Sukmanya. Coba kalau keambil, bisa repot dah. Cap Amir mengakhiri ceritanya. Nggak bisa juga kan? Balasku. Kata siapa? Walaupun udah ditembok, tetap aja kalau terus-terusan dihantam, lama-lama bisa retak. Celah itu bisa dimanfaatkan mereka untuk menyerang kakak secara langsung. Kayak dulu, pas kakak masih TK. Ucap Amir. Aku pun kembali teringat dengan kejadian saat taman kanak-kanak dulu. Sebuah teror yang paling menakutkan yang pernah kualami. Teror yang hampir merenggut nyawaku dari sosok bernama Naipah. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.